Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut ya. Setelah minggu lalu materi bab 1, sistem organisasi kehidupan makhluk hidup, kita lanjut pada bab 2, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik, nah ini kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ya, ini merupakan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Baik, kita lanjut. Selanjutnya adalah indikator dan tujuan pembelajaran. Ini indikatornya, di mana yang pertama ini indikatornya menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Maka peserta didik dapat menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Indikator yang berikutnya adalah ini, melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Ya. Maka peserta didik diharapkan dapat melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Nah, untuk selanjutnya adalah menjelaskan pengertian interaksi. Ya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian interaksi. Indikator berikutnya, menjabarkan pola-pola interaksi, sehingga peserta didik dapat menjabarkan pola-pola interaksi. Indikator yang berikutnya, menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup, dan diharapkan peserta didik dapat menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. Nah, untuk indikator yang berikutnya adalah menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, rantai makanan detritus dengan rantai makanan perumput. Tujuannya yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, rantai makanan detritus dengan rantai makanan perumput. Dan indikator yang terakhir, memiliki keterampilan berbicara di depan kelas melalui kegiatan presentasi hasil eksplorasi, hasil penelitian, hasil pengamatan. Tujuan yang ingin dicapai adalah peserta didik memiliki keterampilan berbicara di depan kelas melalui kegiatan presentasi hasil eksplorasi. Nah, ini dia adalah peta konsepnya. Pola interaksi makhluk hidup dengan lingkungan dipelajari melalui pola interaksi dan definisi konsep. Kemudian pola interaksi ini meliputi peristiwa yang terdiri atas rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Kemudian pola interaksi dapat berupa simbiosis atau hidup bersama. Nah, simbiosis ini dibagi menjadi yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Nanti kita pelajari pada bab ini. Untuk selanjutnya adalah pola interaksi dapat berupa peran makhluk hidup dalam lingkungan. Ada yang namanya makhluk hidup autotrop, makhluk hidup heterotrop. Nah, apakah itu autotrop dan heterotrop? Nanti kita pelajari. Kemudian ada berdasarkan jenis makanan. Ada kelompok herbivora. Herbivora ya. Ada kelompok karnivora dan adalah kelompok omnivora. Ya, kelompok pemakan tumbuhan, pemakan daging atau hewan, dan pemakan segalanya. Baik, itu ya peta konsepnya. Ini interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Ini kita lihat, ini ada gambar piramida makanan dan ada gambar jaring-jaring makanan. Di sini ada peristiwa makan dan dimakan ya. Ada yang menjadi mangsa, ada yang menjadi pemangsa. Baik, ini gambar
piramida makanan. Bentuknya seperti piramida ya. Jadi memang piramida ya. Nah, di sini untuk yang paling bawah di sini ditempati oleh produsen ya. Semua jenis tumbuhan ada di piramida paling dasar. Di atasnya adalah pemakan tumbuhan atau herbivora. Di atasnya lagi ada pemakan hewan dan sampai pada puncaknya ya konsumen terakhir ya. Sini ada burung elang. Konsumen puncak ya, jumlahnya paling sedikit. Yang jumlahnya paling banyak adalah produsen. Baik, nah untuk yang pertama ini kita membahas mengenai pengertian lingkungan. Apa itu lingkungan? Ya, nanti bisa dicari di buku atau di sumber pustaka yang ada yang kamu miliki. Ini ada contoh gambar ekosistem ya. Ada ekosistem ini ya, ada burung apa nih? Burung bangau ya yang bertengger di atas pohon. Ini ada ya biawak ya. Biawak di Suaka Margasatwa, Pulau Rambut, DKI Jakarta. Kemudian ini ada contoh ekosistem akuarium. Ya ada ikan, ada tumbuhan air ya, ada batu-batuan dan seterusnya. Ini contoh akuarium, ekosistem mini ya. Ekosistem mini di sini kita lihat ada komponen-komponennya, ada makhluk hidup atau biotiknya ya. Makhluk hidupnya adalah ikan cupang di sini. Nah, di sini kita lihat ada tumbuhan air ya, tumbuhan air. Kemudian airnya dan ini akuarium yang merupakan ekosistem mini. Kemudian baik untuk pertemuan pertama ini ya ada tugas ya, tugasnya adalah yang pertama kalian foto atau buat video sebuah ekosistem kecil di lingkungan kalian. Misalkan kalian punya akuarium, ya, difoto akuariumnya dengan ada ikan atau ada komponen-komponen di dalam akuarium. Atau ada sangkar burung ya, situ ada burungnya, ada makanannya, atau ada yang lain. Kolam ikan mungkin kalau di rumahnya ada kolam ikan ya, bisa difoto kolam ikan atau dibuat dalam bentuk video. Ya, yang pertama adalah ini foto ekosistem kecil. Bisa yang sudah ada di rumah atau kalian buat sendiri, kemudian buat pakai apa namanya itu pakai botol aqua, kemudian isi dengan air, isi ikannya dan isi komponen yang lain ke dalam botol aqua tersebut yang kalian buat menjadi sebuah ekosistem kecil. Terus yang kedua adalah nah di sini dari foto yang sudah kamu buat, nah kamu buatkan komponen, sebutkan komponen-komponen ekosistem yang menyusunnya. Ya, seperti yang sudah dipelajari bahwa ada dua komponen ekosistem yaitu komponen makhluk hidup atau komponen biotik dan komponen benda mati atau abiotik. Nah, pada ekosistem kamu itu komponen yang biotiknya apa saja? Apakah ikan cupang, ikan mas, atau ada tumbuhan air, ada ganggang, ada lumut, dan seterusnya. Hewannya apa saja? Nah, apakah ada ya hewan dan tumbuhannya ya kamu sebutkan apa saja? Itu yang biotik. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah komponen abiotik. Nah, komponen itu apa saja yang ada di ekosistem tersebut yang merupakan benda-benda mati. Ya, selanjutnya nomor 3. Bagaimana bagian yang hidup dan tidak hidup itu dapat berinteraksi. Ya, kita diminta untuk menjelaskan ya. Yang hidup dan yang tidak hidup itu dapat berinteraksi. Misalkan antara air dengan ikan atau air dengan tumbuhan. Nah, untuk ikan hidup dalam air, nah berarti ikan itu harus ada air. Nah, jadi kalau nggak ada air bagaimana? Kemudian di dalam air juga harus ada apa? Ada udara terlarut. Nah, jadi udara itu larut dalam air yang digunakan oleh ikan untuk mengambil oksigen di dalam air. Nah, kemudian yang keempat adalah
apa yang diperlukan untuk menjaga agar lingkungan tersebut tetap sehat. Nah, bagaimana biar akuarium atau ekosistem kecil yang kamu miliki itu tetap dalam keadaan sehat, ya. Artinya makhluk hidup yang ada di situ tidak mati atau makhluk hidup itu tetap tumbuh dengan subur. Baik, yang kelima, jelaskan pengertian lingkungan. Ya, jadi kamu menjelaskan apa itu lingkungan. Baik, tugas ini dikerjakan di buku latihan. Ya, buku latihan IPA. Kemudian foto, ya, foto dari ekosistem. Bisa foto, bisa video. Jadi kalau sudah foto ya sudah ya, nggak usah video. Atau kalau sudah video sudah nggak usah kirim fotonya. Dikirim ke classroom, ya classroom yang ada tugas ini. Oke, baik Bapak ucapkan selamat bekerja, selamat belajar, semoga sukses dan tugas hari ini selesai hari ini, ya, agar tidak menumpuk. Baik, selamat belajar, sukses selalu.